Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada kesempatan ini, perkenankan saya menyapa Bapak Ibu honorer yang sedang bergelut dengan penginputan data yang mana sebelumnya sudah melakukan pendataan honorer, namun setelah prafinalisasi atau uji publik, masih banyak data yang perlu diperbaiki. Antara lain mungkin ya kesalahan penginputan SK, kemudian tahun masuk atau ya awal mulai kerja, kemudian slip gaji dan seterusnya. Nah, pada pertemuan kali ini saya ingin berbagi satu informasi, di mana informasi ini merupakan informasi penting tentang cara untuk menginput kembali data yang salah tersebut. Bapak Ibu, simak videonya, jangan ketinggalan informasi, dan bagi Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Informasi terbaru mengenai cara mengisi tanggal mulai kerja dan nominal gaji di aplikasi penataan tenaga honorer non-ASN BKN pada tahun 2022. Nah, katanya hari ini banyak tenaga honorer yang dihebohkan dengan adanya menu baru di laman pendataan non-ASN bkn.go.id, di mana dalam menu tersebut para tenaga honorer diminta untuk mengisikan TMT. TMT itu yaitu terhitung mulai kerja ya yang ada pada SK. Pengisian tanggal mulai kerja di instansi serta nominal gaji yang telah diterima saat ini membuat banyak tenaga honorer bingung mengenai bagaimana cara mengatasinya. Pertama, yang harus disiapkan yaitu SK pengangkatan awal, kemudian SK terakhir, bisa yang tahun 2021 atau yang tahun 2022. Yang ketiga adalah slip gaji terakhir. Dalam mengisi data SK awal pengangkatan dan bukti pembayaran gaji, terakhir berikut ini adalah berkas-berkas yang harus disiapkan terlebih dahulu. Pertama, masuk ke akun pendataan, kemudian isikan nick dan password, kemudian klik tombol masuk. Nah, setelah ini Bapak Ibu, kemudian isi dengan TMT awal bekerja. Nah, TMT awal bekerja itu berbeda dengan tanggal SK Bapak Ibu ya. Tanggal SK itu yaitu ya tanggal penandatanganan, tetapi TMT ini yaitu sebelum ya tanggal penandatanganan. Jadi TMT yang dimaksud di sini adalah TMT mulai berlakunya SK tersebut, maka terhitung disitulah Bapak Ibu itu mulai melaksanakan pekerjaan di instansi. Seterusnya isikan gaji terakhir pada tahun 2022. Hanya 1 bulan gaji saja, hanya menggunakan angka saja tanpa titik. Contohnya Rp1.500.000. Nah, dengan menginput data sebagaimana ya informasi ini, berarti data Bapak Ibu itu sudah bisa ACC. Menu baru dari BKN tersebut adalah untuk menjawab kegelisahan para honorer yang sudah bekerja lama, yaitu lebih dari 5 tahun. Karena dalam aplikasi BKN hanya bisa diisi dengan maksimal 5 tahun masa kerja. Jadi masa kerja yang lebih dari 5 tahun akan tetap terhitung dan terakumulasi secara langsung oleh sistem. Pendataan non-ASN yang sedang berlangsung juga saat ini bukan merupakan P3K atau CPNS, atau tidak ada hubungannya dengan pengangkatan P3K atau CPNS. Namun tujuan utama dari penataan ini adalah Menpan RB ingin mengetahui berapa jumlah non-ASN yang ada di seluruh Indonesia. Nah, tentunya untuk mengetahui hal ini, dengan mengetahui hal ini juga berapa jumlah honorer non-ASN di seluruh Indonesia, ini bisa menjadi langkah awal kepada pemerintah untuk menyusun rencana strategis dalam hal menyelesaikan honorer ini ke depan. Ini hanya asumsi Bapak Ibu ya, tetapi dasarnya dulu adalah untuk mengetahui berapa jumlah non-ASN yang ada di instansi seluruh Indonesia.
Bapak Ibu, ini informasinya ya tentang bagaimana cara menginput ya masa kerja Bapak Ibu atau SK yang telah dimiliki oleh Bapak Ibu ya, terutama sesuai dengan banyak pertanyaan ya. Misalnya TMT dan tanggal SK. Nah, TMT itu adalah TMT atau terhitung mulai tanggal bekerja Bapak Ibu di instansi sesuai dengan SK. Demikian juga dengan penginputan ya gaji Bapak Ibu ya. Di sini diminta hanya untuk satu sebulan saja. Misalnya kalau gaji bulanannya 1.500.000, maka inputlah tanpa titik 1.500.000 rupiah. Demikian informasi Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.